teman-teman semuanya, kembali lagi di Zona Belajar. Oke, kenalin, aku Asti. Jadi di kesempatan kali ini, video kali ini, aku ingin belajar bareng sama teman-teman untuk membahas apa sih itu penalaran umum dan bagaimana cara aku untuk mendapatkan skor 700 ke atas untuk subtes ini. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, jadi sebenarnya apa sih yang akan diuji dalam subtes penalaran umum? Oke, jadi dalam subtes PU atau penalaran umum itu akan mengukur kemampuan berpikir kritis yang akan meliputi kemampuan berlogika dan juga analisis. Nah, di sini nanti akan dibagi, dalam PU itu akan dibagi menjadi penalaran induktif, kemudian ada penalaran deduktif, dan yang terakhir ada penalaran kuantitatif. Oke, kita akan bahas satu-satu, mulai dari penalaran deduktif, induktif, sampai penalaran kuantitatif. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita membahas tentang penalarannya, kita harus membahas dasarnya dulu nih, dari PU itu apa. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah argumen. Oke, teman-teman pasti udah nggak asing kalau dengar kata argumen. Sebenarnya argumen itu apa sih teman-teman? Argumen itu adalah kumpulan pernyataan yang berisi klaim dan premis atau pernyataan pendukungnya. Klaim itu di sini adalah pernyataan yang dapat berupa fakta atau opini yang didukung oleh premis pendukung. Sedangkan premis pendukung itu adalah pernyataan yang berfungsi nih sebagai bukti atau alasan kenapa nih klaim ini harus diterima. Jadi kalau kita berargumen nih, kita kan biasanya berargumen nih teman-teman. Kita akan menyampaikan argumen kita dan itu harus disertai dengan alasan-alasan nih yang mendasari atau yang memperkuat argumen kita. Nah, alasan-alasan itu yang disebut dengan premis pendukung. Oke, sekarang aku mau mengajak nih teman-teman untuk menganalisis teks argumen. Jadi sini aku udah punya 2 teks argumen dan mari kita analisis nih bareng-bareng. Yang mana merupakan klaim dan yang mana merupakan pernyataan pendukungnya nih teman-teman. Oke, kita mulai nih. Bencana banjir banyak terjadi di mana-mana sekarang. Bencana banjir tidak hanya melanda daerah dataran rendah yang memang sudah menjadi langganan banjir, tetapi beberapa daerah di dataran tinggi juga dilanda musibah banjir. Oke, menurut teman-teman nih, mana yang merupakan klaim dan yang mana merupakan premis pendukung? Oke, benar banget. Yang merupakan klaim itu yang ini, yang aku tandain dengan garis biru. Itu bencana banjir banyak terjadi di mana-mana sekarang. Ini adalah klaim dari argumen. Terus premis pendukungnya di mana? Oke, premis pendukungnya itu di sini teman-teman. Di kalimat selanjutnya, itu bencana banjir tidak hanya melanda daerah dataran rendah yang memang sudah menjadi langganan banjir, tetapi beberapa daerah di dataran tinggi juga dilanda musibah banjir. Nah, ini merupakan si premis pendukung yang mendukung klaim bahwa bencana banjir itu dapat terjadi di mana-mana, yaitu tidak hanya terjadi di dataran rendah, tetapi juga sekarang terjadi di dataran tinggi. Oke. Sekarang teks yang kedua. Anak-anak dari keluarga menengah ke bawah tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam jaringan atau daring selama pandemi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya biaya untuk membeli kuota internet. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberlakukan subsidi kuota internet. Oke, di mana nih yang merupakan premis pendukung dan yang mana merupakan klaim? Oke, benar. Nih, jadi di sini klaimnya itu di sini, teman-teman. Oleh karena itu,
pemerintah itu seharusnya memberlakukan subsidi kuota internet. Jadi sebenarnya klaim argumen yang diusung sama penulis itu yang ini, pemerintah harus memberlakukan subsidi kuota internet. Ini klaimnya. Kenapa? Lalu kenapa sih pemerintah harus memberlakukan subsidi kuota internet? Karena di sini dijelaskan di kalimat pertama bahwa anak-anak dari keluarga menengah ke bawah itu tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam jaringan atau daring selama pandemi. Nah, hal tersebut terjadi karena kurangnya biaya untuk membeli kuota internet. Ini adalah premis pendukungnya. Jadi, klaim itu tidak selalu di kalimat pertama dan tidak selalu di kalimat terakhir, atau bisa juga nih nanti klaim itu berada di tengah-tengah. Jadi kayak klaim itu sama aja dengan ide pokok, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, lalu apa sih yang membangun sebuah argumen itu teman-teman? Jadi dalam argumen itu tersusun atas kalimat-kalimat pernyataan. Nah, kalimat pernyataan sendiri itu apa? Kalimat yang dapat bernilai benar atau salah atau kontroversial. Belum diketahui kebenarannya. Jadi bisa benar, juga bisa salah. Gitu. Nah, coba nih. Di sini aku punya kalimat yang pertama adalah Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Nah, ini merupakan kalimat pernyataan atau bukan teman-teman? Nah, ini merupakan kalimat pernyataan ya. Kalimat pernyataan yang bernilai apa nih? Bernilai benar. Ya benar, karena Semarang itu adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Sedangkan kalimat yang kedua, Semarang adalah ibu kota DKI Jakarta. Nah, ini merupakan kalimat pernyataan bukan teman-teman? Iya, ini juga merupakan kalimat pernyataan. Tapi ini pernyataan yang bersifat nilai kebenarannya adalah salah. Terus kalimat ketiga, Andi itu sangat tampan. Nah, ini juga merupakan kalimat pernyataan teman-teman. Tapi ini sifatnya adalah kontroversial. Karena belum diketahui kebenarannya, atau bisa benar atau bisa salah. Karena kalau tampan ini itu kan relatif ya teman-teman. Tiap orang itu pasti punya standar masing-masing kayak gitu. Terus kalimat yang keempat nih, semua anak suka makan es krim. Ini juga merupakan kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan nih kebenarannya seperti itu. Nah, sedangkan nih di sini ini siapakah namamu? Apakah ini merupakan kalimat pernyataan? Bukan ya teman-teman, karena ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ini merupakan kalimat pertanyaan. Jadi tidak bisa nih dibuktikan kebenarannya, apakah ini bernilai benar atau bernilai salah. Seperti juga kalimat nomor 2, 3, dan 4. Ini juga bukan merupakan kalimat pernyataan. Tolong tutup pintunya. Nah, itu juga bukan merupakan kalimat pernyataan. Terus nih kalimat 4, setelah air yang dimasak sudah mendidih, masukkan sayuran dan rebus selama 5 menit. Ini merupakan kalimat instruksi. Nah, kalimat instruksi itu juga bukan merupakan kalimat pernyataan. Jadi kalimat seperti kalimat imperatif, kemudian instruksi, terus kalimat seru atau imperatif, atau kalimat pertanyaan itu juga bukan merupakan kalimat pernyataan. Oke, terus kenapa sih teman-teman kita harus belajar argumen tadi? Ya karena nanti di dalam PU itu kan nanti soal-soalnya kita akan banyak bernalar, akan banyak membaca. Nah, jadi kita harus mengetahui dasar-dasar penyusun dari suatu argumen, sehingga nanti dalam mengerjakan itu kita
mudah gitu. Cara berpikirnya kita udah bisa. Nah, nanti di dalam PU itu kita akan membahas tentang penalaran deduktif. Jadi, penalaran deduktif itu adalah proses penalar di mana kesimpulannya itu pasti valid dengan asumsi bahwa premis-premis yang mendasarinya ini juga benar. Misal nih, premis pertama, semua mamalia itu menyusui. Premis yang kedua, sapi adalah mamalia. Di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sapi itu menyusui. Nah, karena premis pertama dan premis kedua ini bernilai benar, maka kesimpulannya juga pasti benar bahwa sapi itu menyusui kayak gitu. Terus di penalaran deduktif itu kita akan belajar tentang kalimat pernyataan, kemudian logika matematika, dan juga logika kuantor. Tuh. Selain penalaran deduktif, kita akan belajar juga tentang penalaran induktif. Penalaran induktif itu adalah proses penalar atau proses penalaran yang membentuk fakta umum atau generalisasi dari fakta-fakta khusus. Nah, bedanya dari penalaran deduktif, kalau penalaran deduktif tadi kita membentuk fakta khusus dari fakta umum nih. Sedangkan kalau penalaran induktif dari fakta umum, kita membentuk fakta umum dari fakta-fakta khusus. Nah, di induktif nanti kita akan belajar tentang generalisasi, kemudian argumen prediksi, argumen kausal atau argumen sebab akibat, dan argumen analogi. Oke, terus yang terakhir, di PU itu juga akan membahas tentang penalaran kuantitatif. Nah, kalau penalaran kuantitatif itu adalah kemampuan berpikir yang melibatkan kuantitas, hubungan matematika sederhana, yang melibatkan penggunaan operator matematika sederhana, yang melibatkan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, mungkin itu teman-teman. Pembahasan kita, pendahuluan tentang penalaran umum. Di video-video selanjutnya kita akan mulai belajar lebih mendalam tentang penalaran deduktif, induktif, dan juga penalaran kuantitatif. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Stay tune untuk video-video selanjutnya, dan makasih udah melihat video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk masukan aku untuk membuat video-video yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih.